udah sampailah wafat Rasulullah, yang yang diminta apa? Umati itu akhir kalam Rasulullah. Umati. Mana umat? Mesti mikirin kita juga. Bukan anak istrinya, enggak. Kata Jibril sama Allah Ta'ala, ya Allah, dia masih mikirkan umatnya juga. Bilang sama dia. Kata Allah Ta'ala, bahwa umatnya itu macam mana banyak pendosanya, kalau minta ampun, kau ampuni. Jadi rugi lah orang. Kalau nggak minta ampun sekarang ya. Mau macam mana banyak dosanya, Bang. Kalau minta ampun, kau ampuni kalau dosa. Itu maka dia disebut Allah Maha Pengampun. Manu enggak gitu. Itu dilipat gandakan semuanya. Ibadah-ibadah itu dilipat gandakan. Sholat yang kita kerjakan 5 waktu itu, di sisi Allah 50 waktu itu. Karena itu perintah pertama. Sholat 50 waktu. Minta kurang. Jibril menyampaikan, akhirnya 5 waktu sama kita. Jadi berarti 5 waktu sama dengan 50 waktu itu. Satu hari kita tinggalkan sholat, 1 waktu berarti meninggalkan 10 waktu. Kebalikannya. Luar biasa kita ini. Nah, padilat dilipat gandakan semuanya ya. Umat Nabi Muhammad. Angkat orang-orang dulu kalau bisa umat Nabi Muhammad lah. Udah. Nah, sampailah kita cerita tadi nih. Huru hara padang mahsyar ya. Orang bergelombang-gelombang tuh. Pak Nabi Adam berangkat. Sampai Nabi Adam. Minta supaya dibuka pengadilan. Mohonlah sama Allah Ta'ala Adam. Apa tuh? Supaya dibuka pengadilan. Dah letak kali padang mahsyar ini ya kan. Apa katanya? Malu aku. Jangan sama aku lah. Pilih sama Nuh juga. Aku nggak berani. Karena salah Nabi udah ya. Aku udah bersalah. Nggak berani dia ngadap. Salah kita berapa kali? Tak terhitung. Banyak ya. Nabi Adam tak berani. Sampai Nabi Nuh pun tak berani juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada satu cerita, maka berkata setengah manusia bagi setengahnya, tiada kau lihat barang ada kamu padanya, dan pada barang yang sampai kamu, tiadakah engkau cari orang yang musak koma itu bagi kamu kepada Tuhan kamu ya, artinya supaya berpalinglah kamu daripada huru hara mauquf ini, padang mahsyar ya, berpaling ke sana, carilah sama siapa bisa ngadu. Lama kali padang mahsyar ini, nggak ada satu ceritanya berapa tahunnya itu, saking lamanya padang mahsyar nanti ya. Jadi perjalanan kita dalam hidup dalam dunia sebentar kali ini. Perjalanan di sana panjang luar biasa. Tak disebutkan berapa lama di padang mahsyar itu. Ngeri luar biasa. Nah sekarang nih, waktu singkat ini kita cari bekal di sana ya. Supaya bagaimana ngerinya? Ini dia. Jikalau kepada neraka sekalipun, berpalinglah kamu daripada huru hara mauquf ini. Jikalau kepada neraka sekalipun, dan berkata mereka itu adalah berhenti segala makhluk 3000 tahun namanya. 3000 tahun akhirat ya. Maka berkata setengah manusia bagi setengahnya, pergi oleh kamu pada Adam. Tak tolong sama Adam. Bergerombang-gerombang lah manusia nyari Adam ya. Yang mengikut Rasul yang dahulu-dahulu. Daripada Nabi kita yang tidak sampailah kepada mereka itu kabar. Nabi kita penghulu bagi segala anbiya. Nggak sampai. Kita yang tahu ya. Orang dulu nggak tahu bahwa Nabi Muhammad itu penghulu segala Rasul. Nggak tahu. Jadi cari Nabi Adam lah dulu. Kenapa yang di pada masa itu menuju ke Nabi Adam? Ya orang dia yang tahu. Orang tahunya Nabi Adam lah. Bapak manusia ya. Kan Nabi Adam. Cari Nabi Adam lah. Ini pertanyaan gini, betul kan? Apakah makhluk yang ada di pada masa itu menuntut pada Adam? Bukan untuk sama Adam, supaya Adam ngomong sama Allah Ta'ala. Kepada kaum kita sidangkanlah, udah letakkan dia 3000 tahun akhirat, 3 juta tahun namanya itu. Pada mahsyar itu. Nggak ada cerita makan minum lagi hari. Dan kita baca 1 kaki di atas 1000 kaki.
Mana tuh ngerinya? Di mana posisi kita? Orang tua sama Adam. Nah, kita umat Nabi Muhammad syukur alhamdulillah. Kita udah tahu cerita ini kan. Belum sampai perang Masar udah tahu ceritanya. Nanti gue ikut jumpa Nabi Adam enggak? Kenapa? Ada juga yang lebih mengetahui lagi. Ah, udah tahu kita. Itu nggak akan dibuka pengadilan. Kecuali Nabi lah. Rasulullah yang harta baru dibuka. Itu enggak. Nabi Adam. Orang tua cari Nabi Adam lah. Sama kakek kita, sama atuk kita lah cari. Supaya mohon Allah Ta'ala supaya dibuka pengadilan itu. Kalau nggak huru hara ya, macam gelombang manusia itu. Ya. Jadi orang tuh nggak sampai kabar itu. Kabar Nabi kita penghulu bagi segala anbiya. Dan berkata mereka itu, ya Adam, engkaulah bapak segala manusia. Telah menjadikan Allah Ta'ala dengan kudratnya. Dan itu padamu itu, pada ruhnya. Dan menyuruhlah ya, malaikat. Maka sujudlah mereka itu bagimu. Maka disuruh kepada malaikat, sujudlah waktu Nabi Adam dijadikan ya. Maka sepatkanlah oleh kamu bagi kami. Itu manusia itu nanti ya, mirip Adam. Ya. Apakah semua manusia merasakan yang sama? Beda. Beda kan orang yang alim, orang yang memang penghuni surga nantinya. Umat Nabi Muhammad ini, saya potong cerita ya. Umat Nabi Muhammad itu umat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Itu sebelum Muhammad. Itu nengok umat Nabi Muhammad, nengok kita kira itu para nabi itu. Yang istimewanya, bercahaya-cahaya umat Nabi Muhammad ini. Itu para nabi itu gitu. Nah, dibandingkan umat dulu. Orang lengkap, Rasulullah yang melengkapkan agama dia. Ayat terakhir, al-yawmal akmaltu lakum dinakum. Laku sempurnakan agama Nabi Muhammad. Nah gitu. Berarti tidak sama ya? Enggak sama. Itu kalau kita baca riwayat-riwayat para Nabi Ibrahim, Nabi Isa, beda ya. Nabi Ibrahim minta, kalau boleh milih aku, mau aku jadi umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Ibrahim, kalau boleh milih, mau aku jadi umat Nabi Muhammad. Rasul dan Nabi Ibrahim ya. Itu hebat ya. Tapi melihat keistimewaan Nabi Muhammad ini, lebih mulia umat Nabi Muhammad. Nah bisa enggak langsung aja, ya Allah jadikanlah aku umat Nabi Muhammad. Maka dia umat Nabi Muhammad ya. Dia akan Allah ke langit, nanti turun dia. Menyampaikan syariat Nabi lah dia. Udah, itu cerita. Nah kita sekarang udah jadi umat Nabi Muhammad. Kok nggak syukur ya? Umat Nabi Muhammad ini yang dosa macam mana banyaknya, kalau minta ampun diampuni Allah Ta'ala. Kalau orang yang dulu, dosa yang satu aja 300 tahun baru diterima Allah Ta'ala. Tobat. Muhammad ini nggak istimewa kali. Itulah keistimewaannya ya. Maka kita perlu baca riwayat macam mana Rasulullah itu membela kita ini. Ketika udah sampailah wafat Rasulullah, yang diminta apa? Umati itu akhir kalam Rasulullah. Umati. Mana umat? Mesti mikirin kita juga. Bukan anak istrinya, enggak. Kata Jibril sama Allah Ta'ala, ya Allah, dia masih mikirkan umatnya juga. Bilang sama dia. Kata Allah Ta'ala, bahwa umatnya itu macam mana banyak pendosanya, kalau minta ampun, kau ampuni. Jadi rugi lah orang. Kalau nggak minta ampun sekarang ya. Mau macam mana banyak dosanya, Bang. Kalau minta ampun, kau ampuni itu dosa. Itu maka dia disebut Allah itu Maha Pengampun. Maklum nggak gitu. Itu dilipat gandakan semuanya. Ibadah-ibadah itu dilipat gandakan. Sholat yang kita kerjakan 5 waktu itu, di sisi Allah 50 waktu itu. Karena itu perintah pertama. Sholat 50 waktu. Minta kurang. Dia belum menyampaikan, akhirnya 5 waktu sama kita. Jadi berarti 5 waktu sama dengan 50 waktu itu. Satu hari kita tinggalkan sholat, 1 waktu berarti meninggalkan 10 waktu. Kebalikannya. Luar biasa kita ini.
Nah, padilat dilipat gandakan semuanya ya. Umat Nabi Muhammad. Angkat orang-orang dulu kalau bisa umat Nabi Muhammad lah. Udah. Nah, sampailah kita cerita tadi nih. Huru hara padang mahsyar ya. Orang bergelombang-gelombang tuh. Pak Nabi Adam berangkat sampai Nabi Adam. Minta supaya dibuka pengadilan. Mohonlah sama Allah Ta'ala Adam. Apa tuh? Supaya dibuka pengadilan. Dah letak kali padang mahsyar ini ya kan. Apa katanya? Malu aku. Jangan aku lah. Pilih sama Nuh juga. Aku nggak berani. Karena salah Nabi udah ya. Aku udah bersalah. Nggak berani dia ngadap. Kita salah kita berapa kali? Tak terhitung. Banyak ya. Nabi Adam tak berani. Sampai Nabi Nuh pun tak berani juga. Udah? Sepatkanlah olehmu bagi kami kepada Tuhan kamu. Tiadakah engkau lihat barang yang ada pada kami, kata umat itu ya, kepada Nabi Adam. Dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kepada kami, kepadanya. Maka berkata Adam, maka bahwasanya Tuhanku marah pada hari ini, akan sebagai marah yang tiada marah dahulunya. Seumpamanya ya. Dan tiada kemudiannya. Dan tinggalkanlah daku daripada memakan pohon kayu huldi di dalam surga. Maka aku salahi akan dia. Maka sekarang ini nafsi, nggak sanggup aku lagi. Udah dilarang itu, jangan dimakan. Makan gue juga ya kan. Gara-gara apa ini kita berceritanya? Itu kan perempuan itu kan dalam Al-Quran sebutkan bahwa anak istrimu fitnah bagimu. Arti fitnah itu menghalangi kita. Itu gara-gara pujian Siti Hawa aja itu. Siti Hawa dekatkannya cerita singkatnya pohon guldi itu. Katanya bisa kalau itu makan dilarang. Itu kalau kau makan kau kekal di surga, makanya makan. Ini makan Siti Hawa lah ya. Puji Nabi Adam, nggak boleh ini. Dilarang ini salah satu dilarang. Segala itu di surga itu entah berapa banyak kenikmatan. Ini jangan. Tapi bisikan apa iblis lah. Itu supaya kekal itu nggak kasih makan. Supaya kekal di sini surga ini. Sangkut lah Nabi Adam ya. Udah tinggal nelan, maka ini ada buah apa kita sini nih. Lalu riwayatnya. Sangkut. Malulah dia. Jadi gini Ustaz. Dikatakan dalam Al-Quran anak dan istri itu fitnah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita supaya istri dan anak kita selamat. Diajari agama. Ini banyak kesalahan umat, banyak kesalahan manusia ini banyak itu. Padahal dalam Al-Quran sebutkan al-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki telah dengan agama perempuan. Kalau kita tidak bisa berani terima ijab kabul, aku terima nikah si Polan, binti Polan, maharnya sekian, tanggung jawab kita itu agama itu. Kita mesti tahu ini, kalau enggak, inilah dayus dia. Apa sih dayus itu? Suka dengan istrinya, tidak tahu agama. Dayus itu enggak, jangan masuk surga, nyebut surga pun enggak. Daya mampu kita mengarahkan. Kita mengarahkan anak dan istri ke jalan yang diri dari Allah. Jadi sampai batas mana Ustaz? Nggak pakai batas sampai dia mau lah. Mana ada batasnya? Maka surat peringatan itu ada 3. Kalau kau tahan, mau ya tahankan lah. Jadi jangan ada contoh orang itu juga. Ya. Usahakanlah. Ngaku salah sama Allah Ta'ala. Gimana supaya diarahkan? Dia mau sholat. Perempuan ini, nabinya 2, kata Al-Hikmah. Duit sama Rasulullah. Maka laki-laki ini mesti giat cari nafkah. Supaya banyak duit. Enak, mau dia ngikut. Kalau nggak ada duit, payah dia ngikut. Eri. Kalau istri mau taat gitu lah dia. Satu sholat 10.000. Berarti 1 kali 5 kali sholat berapa kasih? 50.000 uang sholatnya. Rajin tuh sholat, nggak usah kau suruh. Hah? Oh iya.
Itulah perempuan. Makanya bilang pindah, jaga-jagalah kita, hati-hati. Kan ada kata-kata ini, Pak. Berbeda, Pak. Balikku memberikan harta mendapatkan cinta. Untung jika cinta mendapatkan harta. Patut konsumsi berita taksi itu pikir orang-orang kan dia nerangkan yang lain ini. Nanti berarti aku sampai kalian gitu ya. Kata tuh Ri. Ya cinta itu. Kata cinta itu. Bohong. Irinya lah ya, Pak. Nah, inilah kalau berpegang kepada hukum adat yang dilanjutkannya, ini rusak lah ini. Mau duit aja bro, mau enggak, jauh-jauh lah kasih duit. Bahaya, tanamkan agama. Patuhlah istri sama apa, nggak usah ada duit pun. Itu tanam agama. Syukur alhamdulillah lah, istri kamu mau dibawa ngaji, dan syukur kali itu. Bukan mudah orang bawa istri yang ngaji. Payah itu. Zulkarnain berapa lama istri nggak ngaji? Udah nggak usah bertengkar kalian. Situlah waktu dia. Jadi kita pun pikirkan juga ngaji ini sesuai dengan kontraknya. Syukur bisa ngaji, alhamdulillah. Syukur aja lah. Kalau aku syukur, aku tambah Allah Ta'ala. Syukur bisa ngaji ini. Mundurlah kita ke belakang. Sejak kapan sih kita yang ngaji kayak gini? Kalau kau syukur, aku tambah Allah Ta'ala. Jangan. Udahlah, waktu-waktu kita yang terbuang-buang yang lalu, tobat sama Allah Ta'ala ya. Selagi masih ada kesempatan. Ampunlah. Ini mesti jadi badanungan sama kita. Maka Rasulullah menyampaikan resep yang paling ampuh untuk kuat ibadah, ingat mati. Itu resep paling ampuh. Kalau dia ingat mati, terhalang kita semuanya itu. Jadi kalaupun nanti istri kita kalau tanam agama, nggak pengen cari lagi kita hari. Berapa hari lagi Pak? Bulan puasa Pak, 100 hari lagi. Apalagi Ramadan. Habis Ramadan ngapain? Raya kan? Ya gitu kan? Nah, sekarang udah ada perempuan yang hibur dengan baju raya aja. Nah, kalau nggak diajar agama gitu lah dia. Kalau udah diajar agama enggak lagi, dia nggak bisa banyak enggak. Kalau udah kuat, itu urusan Allah Taala bukan urusan aku puasa, baju raya urusan Allah Taala. Bahagia nggak dapat istri kayak gini? Yang bikin pening kepala dari ini minta baju raya deh, online langsung. Zulkarnain selamat lah dia, nggak ada istri minta baju raya lagi. Hah? Tambah pening tuh kan. Tambah pening gitu ya. Banyak canda meditasi dia. Oh. Istri kan ya. Tahu aja katanya. Iyalah betul lah. Belum jadi istri banyak minta baju dah ya. Orang kita yang disuruh puasa, bukan baju raya ya. Itu urusan Allah Ta'ala. Kejaja perintah. Sama lagi sekarang sehari-hari ini. Kalau ada orang susah juga makan, agak belum betul niatnya itu lagi. Wa ma halatul jinna wal insa illa liya'budun Allah Ta'ala. Tidak kujadikan jin dan manusia selain untuk ibadah kepadaku. Nah, ibadahlah kerjakan. Urusanlah serta Allah Ta'ala semua. Selama ini kita ikut campur, kita pelak menyampuri urusan ini, bukan urusan kita, urusan Allah Ta'ala. Campur. Usahlah kita, binasalah kita jadinya. Ini Pak, mak kita tuh pergerakan nggak? Nah, tergagah itu bisa nanti kita bergali sama Allah. Betul apa? Jadi mau kita itu, aku mau ibadah. Gimana? Bukan salah aku itu ya kan? Kau tak jadikan aku itu. Awalnya muka sih Mas. Kadang bertentangan kan? Iya. Kenapa lo murka kalau dia jadikannya gitu? Dia jadikan orang maksiat. Ya. Orang itu tak berada di bilang kan. Bahkan hakikatnya Allah juga. Benar, semuanya dari Allah Ta'ala, hakikat Allah Ta'ala ya.
menjadikan untuk maksiat, Allah jadikannya. Masukkan ke neraka, kelewatan kan Allah Ta'ala itu kan, gitu kan jadinya kan. Dijatuhkannya ke dalam maksiat jadi berdosa, masukkan ke neraka. Entah apa kejatuhan itu, kan gitu jadinya. Allah berbuat sekendaknya. Tadi waktu Allah menghukum itu sudah nyaman, mau bikin baik. Gagal. Ya. Makanya kita mesti pahami betul-betul kita ini milik siapa. Milik siapa? Suka hati dia lah. Mau apa kita protes? Kan saya contohkan ya, tapi jangan berarti cerita. Nggak bisa. Kita diatur bukan mengatur. Kan saya pas cerita, tapi jangan berarti cerita ini. Kita miara ayam, banyak. Tapi salah satu ayam ini, induk ayam ini, nggak kemana-mana di situ di rumah aja main-main. Nelor aja pula ada, tak ada ngeramnya, nelor aja. Berapa syarat ayam kampung saya biji? Hah? 3,5. Tiap hari nelor, ngasih duit tuh ya. Sampai di selesai yang punya ayam nih. Kamu cuma nggak akan kupotong lah. Kita janji Allah tuh, tahan aja masuk surga lah. Kan gitu kan. Nah kita pun bilang sama ayam tuh. Satu saat mama kita datang. Mama pengen makan ayam kampung nih. Potong nggak ayamnya? Potong ya. Tunggu dia siap. Hah? Kepotong? Perut ayam tuh. Bapak bilang aku nggak dipotong, Pak. Bapak potong. Apa kau bilang sama dia? Bapak bilang janji nggak dipotong. Ini jawab pertanyaan dulu. Ayam siapa ayam Zulkarnain? Iyalah, ayam Zulkarnain. Mama bilang mau makan ayam. Kau potong nggak itu? Potong nggak bilang. Protes ayam ini. Pak, bapak bilang aku nggak akan dipotong karena aku nelor aja tiap hari. Kalau bapak mau potong aku, apa lah kau bilang sama ayam tuh? Apa yang kalau tahan lah? Itu bisa kau jawab. Siapa namanya anak kau nih, Soy? Rasanya kita tahu dengan siapa. Ada satu hadis kan waktu di akhir nanti ada 3 manusia yang berdialog sama Allah. Protes. Satu orang buta, orang yang idiot. Udah lah ya. Kita tak mau dihukum. Nah itu kami mau ibadah, tapi kami tergagal, tak bisa. Ini bodoh, tahu. Saya mau lepaskan masukkan ke surga. Kita kan bisa dari ada akal. Bisa, nanti bilang sama Allah, kau bodoh belum? Ya. Iya bisa. Apa lagi? Yang sudah tetapkan masuk ke neraka selama-lama itu iblis sama setan semua anak cucu kau. Terus tetapkan kita enggak kok. Apalagi nama kau Zulkarnain, surga kok. Udah apa ribut lagi? Orang senang nasal kok. Makanya makanya orang dulu jadi ke orang sekarang. Orang dulu kan buat nama anak nggak sembarangan kan, anak terus sepatkan. Udah diam aja kok, itu pancingan itu. Hah? Boleh. Dia tahu siapa diganti, udah banyak namanya naik ke atas biar kau tahu. Banyak manggil Ustadz pun udah. Iya, tapi dia gini-gini pun udah banyak manggil orang Ustadz sama dia Zulkarnain. Banyak manggil Ustadz sama dia nih. Ada manggil apa lagi, Heri? Iya, itu kan nama dunia. Namanya kan tetap Heri nanti. Ini kalau dulu kan ganti nama. Jadi ini Ustaz, dari pertanyaan Bang Zulkarnain tadi. Kita kan orang beriman, dikasih akal. Jadi kan untuk itibar untuk kita kejadian itu supaya kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Itu yang diinginkan. Udah, makanya kalau buat nama yang bagus. Yang dua dipanggil nanti Padang Masar, ini kan kita Padang Masar kita ini. Orang yang pakai nama Muhammad. Kayak Muhammad. Keduluan. Itu yang seumpamanya nama-nama ya. Yang ikut nama para sahabat itu nggak sembarangan. Nama itu menyebarkan itu. Tapi itulah ya.
Jadi waktu orang minta tolong sama Nabi Adam, apalah kata Adam? Maka berkata Adam, maka bahwasanya Tuhanku marah hari ini akan sebagai marah yang tiada marah dahulunya, seumpamanya sepertinya ini ya. Dan tiada kemudiannya. Dan tinggalkan akan daku daripada memakan pohon kayu huldi di dalam surga. Maka aku salahi akan dia. Maka sekarang ini nafsi, yakni diriku ya. Juga pergilah kamu kepada Nuh, kata Nabi Adam. Maksudkan pergilah jumpa Nabi Nuh. Nuh itu Adam kedua ya. Maka pergilah mereka itu mencari Nabi Nuh. Rame-rame, bergelombang-gelombang gitu. Hingga berjumpa lah. Maka berkata mereka itu, ya Nuh, engkau awal pesuruh kepada isi bumi. Dan menamakan Allah Ta'ala akan dikau. Abdul Syukur. Bergelar Abdul Syukur ya. Hamba yang paling bersyukur. Maka sepatkanlah oleh engkau bagi kami kepada Tuhanmu. Tiadakah engkau lihat barang yang ada pada kami padanya, dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kami kepadanya. Maka berkata ya, Tuhanku marah hari ini akan sebagai marah yang tiada hulunya dan kemudiannya, seumpamanya, kata Nabi Nuh. Dan bahwasanya adalah bagiku dosa, aku doakan atas kaumku, maka sia-sia, maka dibinasakan Allah Ta'ala akan mereka itu. Maka hari ini nafsi, pergilah kamu kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Nuh pula, nolak ya, Nabi Ibrahim. Itu dia malu, Nabi Nuh ini. Itu anaknya si Kan'an ini, nggak suruh naik ke perahu, nggak mau naik. Udah sana aja ya, itu ada bukit lebih tinggi lagi. Gimana kalau tenggelam nah, kata Nabi Nuh. Tenggelam semua ini. Naiklah kau kemari, kata Nabi Nuh. Nggak naik juga. Doalah Nabi Nuh. Ya Allah, anakku ya Allah. Nah, itulah marah Tuhan. Bukan anak kau itu. Karena perintah Nabi itu kan ayahnya. Kan Rasul kan. Suruh naik ke perahu nggak mau, ingkar. Murtad lah berarti, bukan kaum kau itu. Kan anak kau itu. Gak sampai ke sana kaji orang. Nah kau kayak mana Zahri, anak awak juga, anakku. Padahal bukan anak awak. Ini bukan anak kau tuh, ingkar. Sejak itu tak berani Nabi Nuh ngangkat kepalanya lagi. Malu gak sama Allah Ta'ala. Artinya gini, apa kau kira aku gak tahu? Tahu lah ya, orang dia yang jadikan semuanya itu. Tapi anakku sudah murtad, bukan anak kau lagi. Tapi cari Nabi Ibrahim. Nah, usahakanlah kita keluarga kita semua orang yang sholat semuanya. Nah gitu, usahakan. Ini paling penting ya. Makanya dari kecil segini-gini dia ada. Jawain ngaji. Nanti dia sadar itu. Yang payah kan ngajak ngaji udah tua-tua ya, umur 25 tahun baru diajak ngaji. Ngajak pun payah. Awas anak kau turi. Anak itu bukan lama makin besar, bukan makin kecil. Ya. Kalau makin kecil enak. Makin besar. Banyak dengar ya udah sana sini, hati-hati. Nggak ada taruh menawar masalah sholat. Tetap sholat. Dengar li. Lebih bagus sholatnya ya. Ini yang kita pikirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada anak yang belum sholat, itu pikirkan. Gimana caranya? Minta tolong sama Allah Ta'ala. Puasa untuk merubahnya itu. Puasa. Anakku ya Allah, tolong. Apa kata Nabi Nuh? Pergilah kamu kepada Ibrahim. Maka datang mereka itu kepada Nabi Ibrahim. Berkata mereka itu, ya Ibrahim, engkaulah Nabi Allah dan Halilullah pada isi bumi. Sepatkan olehmu bagi kami kepada Tuhan kamu. Tiadakah engkau lihat barang yang ada pada kami? Enggak kau lihat kami kacu-kacu yang udah ini ya gitu kan. Dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kepada kami kepadanya? Maka berkata ya, bahwasanya Tuhanku marah hari ini akan sebagai marah, tiada marah dahulunya, seperti ini ya. Dan kemudiannya, seumpama ini. Maka adalah aku
berdusta beberapa kali dusta akan kaumku. Yani rupa dusta juga, bukan dusta ya, bukan hakikat dusta. Nabi Ibrahim itu pun malu dia. Karena masa Nabi Ibrahim, Namrud itu nggak bisa nengok istri orang, diambilnya. Jadi sampai Siti Hajar, kau, ini siapa kau? Ini saudaraku. Gitu. Nggak jadi diambil, kalau saudara, kalau isi diambil ya. Ya lah, masing-masing lah. Ada juga yang satu masa itu dua nabi, masalah nabi apa? Musa sama Harun. Maka berdusta, bukannya nampak rupa dusta, tapi tidak ya. Kan saudaranya itu kan, saudaraku nih, ya. Yang mana? Ya iyalah bodoh lah, udah baca kitab ini lah ya, enaknya. Biar aja gitu. Gak usah kau bilang, dia di sini aja. Apa kau BCRI? Dia udah ngajar dia. Dia mau karena mengaku bodoh tadi itu sama Allah Ta'ala. Jadi itulah dia mau jadi. Makanya nanti pada masa orang sibuk nyari ke sana, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad ini nggak ada, seluruhnya santai aja. Udah berdiri kita di bawah bendera Rasulullah, udah diam. Ya mana-mana lagi, udah rasa tau nggak? Nanti ada bendera Rasulullah itu, panjangnya 500 tahun perjalanan, hebatnya. Udah situ ada, nggak panas ya. Hanya dua naungan di sana di pada masa itu, dua naungan aras sama bendera Rasulullah. Sosial aja itu. Kalau yang bukan Nabi Muhammad, pergi deh ke sana cari ke arah tanah panas ngelupur ya. Nanti di sana udah alam gaib namanya. Keringat seorang nggak melimpah kepada yang lain. Ada dia tenggelam di keringatnya. Ada seperti sepaha, sepinggang. Hah? Iya. Makanya mengerikan kali pada masa itu. Sehingga begitu gawatnya. Ini kita baca nanti terus ini. Kan didulukan aja ini. Orang nafsu ditanya, mau didulukan aja ya kan. Karena nggak sabar Glenn. Banyak kali pertanyaan dalam hati. Kalau orang alim Pak, yang satu hanya sekedar dulu rasa aja. Yang lama-lama didondong orang ya. Betul, itu makanya kita kalau ngaji jangan nggak kita amal rugi lah. Bentar aja ya itu. Iya. Walaupun 3 juta tahun namanya di padang mahsyar tuh orang nikmat. Nah, gitu ya. Maka adalah aku berdusta beberapa dusta akan kaumku. Yani rupa dusta juga, bukan hakikat dusta ya. Maka adalah pada hari ini nafsi-nafsi, pergilah kamu kepada yang lain daripadaku. Pergilah kepada Nabi Musa. Kata Nabi Ibrahim, sama Musa lah jumpa. Maka datanglah mereka itu akan Musa. Maka berkata mereka itu, ya Musa, engkau Rasulullah. Memilih Allah Ta'ala akan dikau. Maka Rasulnya. Dan dengan kalamnya atas segala manusia. Separkan olehmu pada kami, kepada Tuhan kamu. Tiadakah engkau lihat barang yang ada pada kami ini? Enggak kau lihat kayak ini manusia ini banyaknya padanya. Dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kepada kami kepadanya? Maka berkatalah ia bahwa saya Tuhanku marah hari ini, tiada dahulunya dan kemudiannya. Seumpama ini enggak kayak ini, dulu marah betul Allah Ta'ala ya. Dan bahwasanya aku bunuh akan seorang, tiada menyuruh bunuh akan daku. Maka adalah hari ini nafsi-nafsi. Pergilah kamu kepada Isa. Sama Isa lah cari sana. Sama Isa lah. Aku malu aku dah ya. Nabi Musa, Nabi apa ini? Nabi Musa ini ya. Itu anak itu tapi dia bisa mana beheder, mau belajar beheder. Cemburu, kan itu asal mulanya. Dia sampai dibilang para sahabat Musa, kurasa enggak ada orang lebih kau dikasih ultimatum luar biasa itu sepaat segala macam kelebihan luar biasa. Tongkat itu 1000 mukjizat itu Musa itu lebih kali.
Mesti tanya sama Musa, sama Allah Ta'ala, ya Allah, apakah masih ada orang yang kau lebihkan dari aku? Ada atau Musa? Gila kau jalan pergi laut. Nanti kau jumpa nanti air itu nggak bergerak, coba kau coba. Terus cuma Nabi Khidir tuh. Aku mau belajar sama kau. Beda-beda ini gitu, Nabi Khidir. Jalan aku beda. Jadi nggak usah dijawab Nabi Khidir lagi, tunjukkan Allah Ta'ala sama orang itu berdua. Ada burung ngambil air laut tuh minum. Berapa tetes itu ya? Nah itulah ilmu yang kita bagi-bagi nih. Yang lain itu ilmu Allah Ta'ala, nggak bisa ikut kau. Tapi aku mau ikut juga, kata Nabi Musa. Boleh, dengan syarat jangan bertanya kau ya. Kalau apa yang kau tengok aku nanti lakukan, jangan tanya. Itu tadi bunuhnya orang itu. Riwayatnya. Anak-anak dibunuhnya. Aku nggak terkejut. Aduh, kok bunuh? Dibunuh Nabi Khidir, anak-anak lagi main, anak-anak. Bunuhnya. Marah Nabi Musa. Kenapa kau bunuh? Karena aku bilang kau jangan bertanya. Kau nanya. Ya. Apa katanya nih? Apa katanya? Kau nanya ya gitu. Obat Nabi Musa. Udah nggak kena lah. Pergi lagi. Numpang kapal dibocori sama Nabi Khidir. Iya. Dia kasih numpang kok kau bocor. Karena nanya kau lagi nih gitu. Karena Nabi Khidir kasih Allah kesempatan sama dia. Istimewanya dia kisah tahu apa yang terjadi. Anak tadi dibunuh bakal jadi anak durhaka sama orang tuanya. Bunuhnya lah. Perintah Allah semua dikerjakannya. Beda dengan Nabi Musa tadi. Akhirnya cerita dia bunuh. Maka malu kali dia. Aku pula kalau minta sepakat sama Allah Ta'ala, malu aku lah. Beda-beda. Kita sama nih, beda-beda nih semuanya. Gitu. Nggak sama ini. Nggak sama perjalanan kita. Masing-masing ya. Bilang gini, kayak saya ngaji guru, ngaji 6 bulan, saya pernah beda. Coba lah. Dia kalau jumpa bilang. Saya bilang, beda beda itu adik-adik. Udah tanya kok jawab ya. Nabi Khidir itu dia kalau berjalan, kalau dia ya banyak orang jumpa pada jauh banyak, tapi nggak bisa dikejar, nggak jumpa lagi. Di tiket 3 di Selarang lagi tawaf, itu dia ada cahaya hijau yang ngering dia. Itu Nabi Khidir turun, nggak jumpa lagi. Makanya kalau orang jumpa Nabi Khidir, jumpa aja, semua kita hafal di kepala kita, masuk terus. Saya buka Pak, kita gini, terus waktu Ahmad Mekah itu teman saya, dia orang tua, tongkat, awam. Cuma dicuriga, dari ratusan hilang orang tua itu. Kalau saya ke Mekah, saya jumpa nggak Pak? Kata pengaruh cerita itu saya belum jumpa orang tua, belum. Waduh, apa? Lalu saya tak pikir, waktu saya juga hilang Pak. Saya hilang, nanti apa? Ketika dia pas ketiganya kena kelar. Wah, soalnya ada rekam apa? Udah rekam saya nama iya Pak. Tongkat ini tongkat tua gitu Pak. Jadi entah saya pengaruh dari sama aman itu. Entah memang jumpaan Allah itu Pak. Apa sih Pak? Kalau kau jumpa sama Nabi Khidir, nggak ini tinggal aku. Itu langsung berubah itu manusianya. Tahu saya kan kalau kita jumpa mimpi sama Rasul, itu berubah 180 derajat. Mimpi sama Rasul aja. Mimpi. Apalagi bercakap, apalagi bersalam. Itulah hebatnya. Orang-orang pilihan ya kan. Mungkin banyak orang cerita, aku udah mimpi sama Rasul. Tunggu dulu lah. Kalau mimpi sama Rasul, dia berubah 180 derajat. Itu ada orang Kuala Bugumit, dia mimpi sama Rasul. Jadi waktu ngaji dibilang sama Tuan Usman, Tuan, apa bisa mimpi lagi? Bisa, amalkan kalau ini. Bisa kalau kamu mau mimpi lagi, amalkan. Dia amalkannya. Nah, dia amalkannya amalan itu. Tapi tak jumpa-jumpa juga, ya kan? Tak juga mimpi. Itu bukan enak mimpi sama Rasul itu. Kalau mimpi berubah 180 derajat langsung. Tapi kan saya aman itu. Sudah 34 tahun tidak pernah dibikin operasi, apa ya Pak? Yang nggak sana orang yang parah. Kata siapa?
Ini kita pun nggak usah pun mimpi sama Rasul. Jadi kalau waktu ke Mekah itu nggak ke Raudah kau. Kenapa mimpi? Jumpa sama Rasul langsung. Kenapa? Imam Syafi'i gitu ya Rasul, aku pengen kan jemput tangan kau menyalamnya. Keluar Nabi. Salaminya. Kita lupa ya. Kalau dari roda itu terasa gitu. Dilihat itu. Nah, udah dengar ini. Nah, pilih kau ke Mekah. Salat kau di Raudah. Jangan khawatir, dia pernah ada di hati. Mana ongkosnya? Ada tetap. Ini terhenti kenapa? Terakhir ya berangkat ke Mekah, terus nggak ngikut yang lainnya. Sebelum berangkat ngikut tuh. Nah, pigo. Masuk nasi dan pigo berangkat Mekah. Jangan bilang ada duit ya bilang. Dia patuh, nggak nanya dia. Jangan tanya, berangkatlah semua. Berangkat dia, nggak ada berangkat lagi. Belakangan orang kau pun takut berangkat. Beli jaket segala macamnya. Kenapa kau beli jaket? Simbis terakhir. Dulu lagi berapa banyak yang berangkat ke Mekah. Banyak berangkat ke Mekah. Patuh, itu aja syaratnya patuh aja. Oh, berangkat semua. Masih jagonya deh. Acuk kali. Nah, bagus foto dia macam. Udah tahu dia abang nasihatinnya dia. Biasa gitu, nggak apa-apa. Sandal biasa gitu. Sampai ketemu Musa, pergilah sama Nabi Isa. Maka datanglah mereka itu kepada Isa. Maka berkata mereka itu, ya Isa, engkau pesuruh Allah Ta'ala dan kalimahnya yang dijatuhkan kepada Maryam. Dan Ruhullah gelarnya ya. Dan berkata akan manusia di dalam bumi. Maka sepatkan olehmu bagi kami kepada Tuhan kamu. Tiadakah engkau lihat barang yang ada pada kami padanya? Ah, itulah kata orang dia. Dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kami kepadanya? Maka berkata ia Nabi Isa ini bagi mereka itu bahwasanya Tuhanku marah, tiada marah seumpama ini hari ini, dahulunya dan kemudiannya. Maka adalah aku disembah oleh kaumku akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Malu kali aku tuh, Nabi Isa ya. Maka adalah hari ini nafsi-nafsi, pergilah kamu kepada Muhammad. Dan adalah antara satu nabi kepada satu nabi 1000 tahun lamanya. Kebetulan akhirat itulah lamanya perang Masar ya. Tak ada sebutkan berapa lama di perang Masar itu. Jadi antara satu nabi dan 1000 tahun perjalanan. Maka datanglah mereka itu, maka berkata mereka, ya Muhammad, engkaulah Rasulullah dan kesudahan Anbiya. Maka sepatkan olehmu bagi kami kepada Tuhan kamu. Tiadakah engkau lihat barang yang ada pada kami padanya, dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kepada kami akan dia? Maka sabda Rasulullah, aku baginya, yakni aku yang mesepatkan kamu. Maka berdirilah ia, lalu berjalan hingga sampai ke di bawah aras Nabi Muhammad. Dan pada satu riwayat, maka mengambillah ia halqah surga. Maka bukalah, maka dinyata, siapa ini? Ketoknya pintu surga dia. Maka sabdanya Muhammad. Maka dibukakanlah kan dia. Maka
maka dia rahibkan akan dia, maka nunduk sujudlah bagi Tuhan kepadanya. Kemudian maka memulailah dan ilhamkan ya Muhammad ini kepada memujakan Tuhannya, dan dibalikkanlah semuanya atas barang yang tidak kuasa seorang memuji seumpamanya daripada anbiya yang dahulu-dahulu. Maka adalah sujudnya pada sejumat daripada hari dunia. Seminggu lama Nabi sujud ya, hari dunia. Maka firman Allah Ta'ala, ya Muhammad, angkatkan kepalamu, minta engkau akan aku beri pintas. Aku beri pintas sepadan, terbagilah sepadanmu. Maka bersembahlah ya Tuhanku, umatku. Maka firman ya Muhammad, masukkan olehmu akan surga daripada umatmu mereka itu, dan tiada hisab atasnya dari pintu yang pihak kanan, dan mereka itu bersekutulah segala manusia pada barang yang lain daripada yang demikian itu, daripada segala kaum, dari segala pintu. Dan demi Tuhan yang diberi Muhammad, diberi Muhammad dengan tangan kudratnya, bahwasanya barang antara dua keping pintu itu seperti antara Mekah dan Hijr ya. Pintunya itu seperti antara Mekah dan yaitu satu dusun hampir dengan Madinah, gitu ya, Hijr ya. Satu dusun hampir dengan Madinah. Dan pada riwayat antara dua keping pintu daripada pintu surga itu perjalanan 40 tahun lamanya. Itulah besar pintu surga itu, 40 tahun lamanya. Dan datang pada satu hari, padahal pinta daripada sebab sesak, maka menyuruhlah Tuhan yang jalalah ya Muhammad, angkatkan kepalamu dan pinta, maka dengarlah akan pintamu, maka akan pintamu, dan pohonkan, maka diberilah dan disepatkanlah, maka diterimalah sepatmu. Maka aku sembah sampai hai Tuhanku, ceraikan antara umatku, hai Tuhanku, segala akan hisab mereka itu. Maka didatangkanlah bahkan ya Muhammad, dan disebut oleh Tabrani hadis, yaitu pertama-tama orang yang aku separatkan baginya daripada umatku isi rumahku, kemudian yang akrab ya, maka yang akrab daripada Quraisy, kemudian maka Ansor, kemudian maka orang yang percaya dengan daku dan mengikutlah kehendakku daripada ahli apa nih? Yamin dan jin. Kemudian maka segala Arab, kemudian segala muajam yang bukan Arab, dan barang yang sepadatkan dahulu itu afdal daripada isi riwayat Baihaqi daripada Utsman bin Affan yang memberi syafaat pada hari kiamat itu anbiya, kemudian ulama. Nanti bersifat itu para nabi ya, ulama juga mensepadatkan, gitu. Faidah ya, sampai kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.